Halo YouTuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini vlog saya agak sedikit berbeda, bukan tentang motor atau gadget. Hari ini kita mau membahas tentang memelihara burung hantu. Jadi vlog ini akan ada dua bagian, yaitu memelihara dan melatihnya. Untuk bagian pertama kita akan membahas bagaimana cara memelihara burung hantu. Karena begini, burung hantu itu pada dasarnya kita harus bisa memeliharanya, dia mau makan, hidup sehat dan bahagia. Baru kalau sehat dan bahagia untuk melatih itu urusan nanti dulu. Yang penting dia hidup dulu, mau makan rakus dan bahagia, dia tidak takut sama orang itu udah lebih dari cukup. Misinya kita hari ini adalah itu. Untuk pertama-tama kita akan membahas tentang syarat bagaimana cara memelihara burung hantu. Oke, sebelum kita memelihara burung hantu, kita harus memenuhi syarat-syarat untuk memelihara burung hantu. Yang pertama syaratnya kita harus menyediakan alat-alatnya. Alat-alatnya itu sederhana, yaitu sarung tangan tebal kayak gini, bisa kita dapetin murah, 40 ribuan. Terus tali di kakinya, satu set tali, dan tangkringan. Karena burung hantu itu tidak masuk kandang ya, dia harus nangkring. Kalau kandang itu rawan banget sayapnya patah, bulu sayapnya patah kena kandang. Karena sayapnya itu kalau buka gede banget ini. Jadi syaratnya cuma tangkringan, tali sama sarung tangan. Itu syarat yang paling ringan sih. Untuk syarat yang kedua, yaitu syarat makanannya ya. Dia berdarah panas, jadi makanannya emang harus selalu ada dan selalu terpenuhi. Dan untuk bagian makanan ini cukup boros, karena dia per hari bisa makan 4 ekor burung emprit atau 4 ekor tikus putih atau sekitar 8 ekor anakan puyuh. Jadi budget untuk makanan emang agak agak berat, bisa menghabiskan 100 ribuan untuk per bulannya. Jadi kalau kalian emang merasa merasa 100 ribuan itu boros, ya mending nggak usah pelihara lah. Kasihan ini, karena emang makanannya banyak. Yang kedua, makanannya juga harus tepat waktu ya. Jadi kalau kalian emang sering ninggal keluar kota gitu, itu agak beresiko ya sih untuk burung hantu, karena dia makannya harus selalu terjamin. Jadi kalau kalian sering pergi-pergi beberapa hari gitu lupa ngasih makan, ya mending nggak usah pelihara burung hantu. Untuk syarat tempatnya, burung hantu itu punya persyaratan tempatnya itu bersih. Jadi kita harus rajin untuk membersihkan kotorannya, ya minimal 5 hari sekali lah membersihin kotorannya itu. Dan pelet sih, pelet adalah makanan atau sisa panganan yang tidak bisa dicerna burung ya. Jadi bulu-bulu atau tulang-tulang keras yang dimakan si burung hantu ini dikeluarkan lagi dalam bentuk pelet. Jadi kita harus rajin membersihkannya karena burung ini pecinta kebersihan. Terus syarat yang lain, burung ini standarisasi udara bersih. Jadi kalau kalian merasa tempat kalian apa namanya sering ada asap, jadi dekat dapur yang ada asapnya atau dekat pabrik yang keluar asap, atau kalian ngerokok di depan burung hantu, itu nggak boleh. Dan kalau misalnya kebetulan di perkampungan kalian ada fogging untuk nyamuk, mending burung hantunya diungsikan dulu. Kalau dia menghirup udara kotor, dia cepet banget mati. Dia sangat sensitif untuk udara udara kotor. Terus burung ini super berisik. Untuk yang tipe barn owl ini berisik banget. Suaranya kenceng. Jadi kalau rumah kalian mepet-mepet sama tetangga, jadi mungkin ada kemungkinan burung ini mengganggu mengganggu ketenangan kalian lah. Burung ini sangat sangat aktif di malam hari. Ini syuting ini di malam hari dan dia lagi aktif-aktifnya. Jadi ya kalau kalian merasa rumah kalian mepet-mepet dan nggak enakan sama tetangga, yang mending nggak usah pelihara burung hantu yang jenis barn owl ini karena dia sangat berisik kalau malam hari. Untuk syaratnya itu aja tadi. Kalau kalian merasa mampu, ya berarti saatnya kita memilih uh, burung hantu kalau kalian mau beli di pasar hewan. Untuk memastikan apa yang kalian pilih, ada opsi dari masih bayi atau udah dewasa seperti ini. Untuk bayi itu, bayi burung hantu lebih sensitif ya, jadi kalian harus benar-benar intens untuk memeliharanya. Kalau telat dikit dia bisa mati. Kalau burung dewasa, kekurangannya dia akan sangat sulit dilatih. Jadi kalian harus sabar kalau yang dewasa. Jadi kalau yang kecil sangat sensitif,
tapi gampang dilatih. Kalau yang dewasa tidak terlalu sensitif, tapi susah banget dilatih. Untuk memastikan burung hantu ini sehat, eh, sebenarnya saya bukan dokter hewan, tapi untuk pengalaman perburungan, saya merasa agak tahu ya kalau burung ini sehat atau enggak. Yang pertama itu dia punya eh, dia dia itu kalau burung itu sehat banget tuh dia celingak-celinguk, jadi curiosity-nya tinggi, dia tengok kanan kiri dengan lincah, itu berarti dia sehat. Yang kedua, eh, bola matanya itu bersih, jadi tidak ada semacam katarak ya, kalau di manusia ada kataraknya. Jadi kalau bola mata bersih saya anggap sehat. Dari hidung sama mulut, kalau hidungnya tidak ingusan, mulutnya tidak ngiler atau warnanya tidak aneh gitu, berarti ku anggap dia sehat. Terus lehernya tegak lurus, tidak miring kayak orang leher patah gitu, berarti dia sehat. Terus sayapnya itu bisa ngelipat sempurna. Kalau sayapnya bisa ngelipat sempurna, berarti dia sehat. Soalnya kadang ada yang sayapnya nggak bisa ngelipat sempurna, jadi kayak jalannya itu diseret gitu. Jadi itu ada penyakit di otot otot sayapnya sih. Jadi lebih baik cari yang sayapnya bisa dilipat sempurna. Setelah itu di bagian kaki, ya kalau kakinya nggak pincang, nggak ada kuku yang patah, nggak ada lecet-lecet, nggak ada jamur, berarti ya anggap aja oke lah itu. Sisanya sebenarnya saya tidak terlalu ahli sih untuk bagian perburungan, tapi menurut saya itu standarisasi burung sehat seperti itu. Begitu kalian dapat, misi kalian itu memelihara ya. Jadi eh, kalau kalian dapat, biasanya sih dia tidak mau makan dan takut sama orang. Jadi misi kita agar dia tidak takut dan dia mau makan. Jadi dia misinya seperti itu dulu. Eh, Hal itu dilakukan dengan cara mengkarantina dulu. Cara untuk mengkarantina banyak banyak sih di Google. Jadi kalian bisa cari-cari informasinya di Google. Tapi paling standar kita masukin ke dalam ruangan kosong yang gelap selama 2 hari 3 hari sampai dia ngerti kalau kita adalah pemiliknya. Nanti dia lama-lama nggak akan takut sih. Kebetulan burung ini udah agak lama saya miliki, jadi dia udah nggak takut sama sekali, malah dia cerewet banget kalau ada pemiliknya datang gini. Terus eh, soal takutnya, ya nanti kita sering-sering bawain dia makanan, jadi dia tahu kalau kita itu memberi makan, jadi dia nggak takut. Biasanya pertama-tama kali itu dia akan takut, mundur-mundur gitu, terus sama betting ya, sayapnya agak membuka gitu, posisi defensif, terus paruhnya bunyi tak 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 gitu, itu menandakan dia sedang takut sama orang. Kalau masih gitu ya kita harus karantina terus sampai sampai dia udah nggak takut sama kita. Pokoknya misinya seperti itulah, simple. Kita kasih makan sampai dia lahap dan tidak takut, itu berarti udah beres. Kita udah siap untuk memeliharanya. Tanda bahwa burung ini udah tidak stres tuh yaitu ya dia mau berkicau di dekat sama tuannya. Jadi pokoknya kalau di dekat orang dia mau bersuara gitu berarti udah nggak stres. Intinya dia udah nggak takut kalau udah bisa berdiri tenang, bisa berkicau di dekat orang, dan dia udah celingak-celinguk, berarti udah nggak stres. Itu misi kita. Jadi gitu aja sih. Ini kita contohin kalau ngasih makanan ke burung. Untuk burung yang udah bisa makan sendiri jangan pernah disuapin ya. Jadi lebih baik kita manggil dia, selalu manggil dia, jangan sampai burung ini kita suapin. Harus harus ngejar makanannya. Jadi burung ini harus ngejar makanannya, jangan sampai disuapin, biar kita nggak diserang. Dan kalau keseringan disuapin, nanti dia akan lupa cara berburu. Makanannya adalah emprit hidup, dan ini adalah emprit hidup yang akan saya kasih makan. Jadi kita tunggu dia sampai mengejar ya, jangan sampai disuapin. Suruh dia lompat atau dia yang maju, biar dia yang nyerang. Oke, kalau udah makan dia biasanya kembali ke sarangnya, dan itu udah menandakan bahwa dia sehat dan bahagia. Biarin dia makan dulu. Jadi kalau kalian udah sampai di titik bisa makan dan bisa berkicau seperti ini, berarti kalian udah saya sebut bisa memelihara burung hantu.
Untuk langkah selanjutnya untuk melatih akan ada di video saya selanjutnya yang akan saya bikin segera. Oke, segitu dulu vlog saya kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like. Dan jangan lupa subscribe ya untuk bisa nonton video saya selanjutnya. Oke, itu dulu. Dadah. Assalamualaikum.